Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 18 Agustus 2024 merupakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri dan Maria Andrea Thea. Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Kau beri. Kami mohon terangi budi dan hati kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a dan 10ab. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu.
lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring,
Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saling menguatkan dalam perjumpaan. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan sukacita dari Allah. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, sebagai makhluk sosial, setiap hari kita dihadapkan dengan perjumpaan-perjumpaan. Apalagi dalam masa sekarang ini. Salam dan sapa hampir tidak ada batasan dengan kecanggihan teknologi yang kita nikmati. Kisah perikop Injil hari ini bercerita juga tentang perjumpaan. Perjumpaan 2 ibu yang mengalami mujizat dari Tuhan. Perikop Injil ini berkali-kali saya baca dan selalu saja tergambar dalam pikiran saya raut sukacita yang melimpah di wajah Bunda Maria dan Elisabet. 2 ibu yang mendapatkan karunia dari Allah. Bunda Maria yang mengandung di usia yang sangat muda, dan Elisabet yang mengandung di masa tuanya. Kita bersama juga bisa melihat upaya Bunda Maria memperjuangkan sebuah perjumpaan untuk mengabarkan sukacita dengan berjalan melewati pegunungan ke kota di Yehuda. Sebuah perjumpaan penuh makna, perjumpaan yang saling menguatkan di antara mereka yang bisa menginspirasi kehidupan kita semua. Bapak Ibu terkasih, sebagai kumpulan umat beriman, marilah kita meneladan Bunda Maria dan Elisabet untuk menguatkan satu sama lain. Bagi Maria, berbagi sukacita itu penting. Maria tidak merasa lelah berjalan jauh dan meninggalkan pekerjaan rumah tangganya. Begitupun dengan Elisabet. Elisabet mengisi perjumpaan tersebut dengan penuh syukur sampai bayi yang dikandungnya melonjak penuh kegirangan. Marilah kita bersyukur untuk segala perjumpaan-perjumpaan. Perjumpaan dengan keluarga dan komunitas kita.
perjumpaan kita dengan lingkungan kita maupun perjumpaan kita dengan orang asing yang belum kita kenal. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita mempunyai makna baik bagi kita dan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami dalam menjalani hidup bermasyarakat. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama dengan perjumpaan-perjumpaan yang kami alami. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.